Anda ingatkan anak 5 kali untuk kerjakan PR. Mereka tetap lupa. Kenapa? Karena reminder enggak membangun kebiasaan. Mereka membangun ketergantungan. Setiap kali Anda ingatkan, otak mereka itu belajar. Aku nggak perlu ingat, mama yang akan kasih tahu. Dan ini bagian yang kejam. Anda bekerja lebih keras dan mereka belajar kurang tanggung jawab. Siklusnya nggak akan berhenti, kecuali Anda ubah sistemnya. Ayo kita bicara soal sikat gigi. Berapa lama Anda harus memaksa anak Anda sikat gigi? Bertahun-tahun kan? Tapi sekarang mereka lakukan itu secara mandiri. Apa yang berubah? Pengulangan plus progres yang terlihat maka akan membentuk sebuah kebiasaan. Otak anak Anda suka lihat progres. Itu melepaskan dopamin, zat kimia yang sama yang mereka dapat dari sebuah game. Habit tracker bikin progres terlihat. Setiap kali mereka centang kotak, otak mereka bilang, aku berhasil, aku menang, gitu. Ini bedanya antara udah ngerjain PR belum? Kita ngomel sambil nanya, dengan kita bilang, yuk cek trackernya, gitu. Jadi itu akan membuat mereka lebih termotivasi. Ini cara kami pakai platform Dialgonova. Di akhir setiap pelajaran, anak itu bakal lihat proses bar mereka terisi. Mereka akan unlock badge. Mereka juga bisa lihat streak mereka semakin bertumbuh. Tapi ini kuncinya. Kami enggak track semua hal. Kami track 3-5 kebiasaan kunci. Kenapa? Karena riset oleh Angela Duckworth, ahli self-control, tunjukkan anak yang track terlalu banyak akan menjadi overwhelmed atau stres gitu ya. Jadi 3-5 hal yang kita track itu adalah sweet spot-nya. Nah, jadi ini cara bikin habit tracker di rumah. Ada 4 langkah. Langkah 1, pilih 3-5 kebiasaan. Contoh, PR selesai, baca 15 menit, tas sekolah siap untuk besok, dan seterusnya. Kayak gitu contohnya. Langkah 2, bikin itu terlihat. Tempel tracker di kulkas atau di dinding kamar ataupun di tempat yang bisa terlihat jelas. Kalau mereka nggak bisa lihat, mereka nggak akan pakai jadinya, gitu ya. Kemudian langkah ketiga, biarkan mereka yang tandai. Jangan para parents yang isi. Biarkan mereka yang isi. Ini akan menciptakan rasa tanggung jawab atau ownership. Langkah keempat, rayakan streaknya, rayakan keberhasilannya, bukan kesempurnaan. Bolos 1 hari masih nggak apa-apa. Fokus ke kamu berhasil 6 dari 7 hari. Luar biasa gitu. Jadi kita tetap fokus ke keberhasilannya. Pikir kebiasaan itu kayak bangun otot. Kita nggak ke gym sekali dan dapat langsung otot gitu ya. Kita harus pergi secara konsisten dan track progres kita. Otak anak Anda itu juga bekerja dengan cara yang sama. Satu ibu Indonesia itu bilang ke saya, selama 3 tahun, saya ingatkan anak saya kerjaan PR tiap hari. Setelah 2 minggu pakai habit tracker, dia mulai kerjakan sendiri. Saya nangis, bukan karena PR-nya, karena akhirnya dia merasa bertanggung jawab atau akhirnya anaknya bisa belajar tanggung jawab. Ingat parents, kita enggak cuma membangun kebiasaan, kita membangun manusia yang menjadi lebih mandiri. Di program kami, pembangunan kebiasaan terintegrasi di setiap pelajaran. Kami nggak cuma ajarin mata pelajaran, kami ajarin mereka self-management. Book konsultasi, kami akan tunjukkan sistem kami dan bagaimana itu bekerja untuk situasi spesifik pada anak Anda. Berhenti mengomel dan mulai memberdayakan. Jadi apa yang bisa kita coba dulu? Untuk saat ini, untuk minggu ini, kita coba bikin tracker sederhana. 3 kebiasaan aja dalam 7 hari. Biarkan anak Anda untuk memilih stikernya, tempel di kulkas, dan perhatikan apa yang terjadi ketika mereka yang mengontrol trackingnya.